Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan Cahaya Surya Channel yang kali ini akan membahas mengenai cara merepair MC4 ya, atau konektor dari panel surya. Ini kenapa kita repair, karena panel suryanya tidak berfungsi. Setelah diamati ternyata konektornya itu problem ya, tidak bagus, sehingga harus diganti. Untuk itu sebelumnya, supaya bisa membuka konektor MC4 ini dengan baik, kita harus beri toolsnya dulu atau alatnya untuk membuka atau mengencangkan MC4 ini. Dan kemarin baru datang beberapa hari yang lalu dari salah satu e-commerce pesanan saya untuk tools MC4 ini, dan sekalian bersama dengan kabelnya ya, kabel panel surya. Ini cukup bagus juga, dibungkus dengan bubble wrap selain dari karton kardus tadi, dan juga terakhir ini adalah plastik ya, yang dengan perekat. Cukup alat juga nih perekatnya ya. Ini kira-kira bentuknya untuk tools MC4 nya, dan ini kabel untuk panel surya. Cukup kokoh juga nih. Ada dua ya, merah sama yang hitam. Yang hitam itu negatif, yang merahnya itu positif. Dan ini adalah konektor MC4 sepasang yang kita beli ya, lengkap dengan male female-nya. Nah, MC4 ini kita akan pakai untuk alat untuk membuka dan juga untuk mengencangkan MC4 tersebut nanti di atap ya, karena panel solar panel udah terpasang di atas, sehingga mau nggak mau untuk penggantiannya mesti dilakukan di atas. Oke, untuk kita akan coba alat ini untuk membuka dan menutup. Tapi sebelumnya kita harus mematikan dulu alatnya, PLTS tersebut ya, supaya lebih aman. PLTS harus kita off-kan dulu, MCB-nya terutama. Nah, ini kita ke panelnya untuk box. Untuk urutannya, nah ini masih hidup ya panel suryanya, walaupun nggak full. Ini ada SCC, Solar Charge Controller untuk PT. Untuk mematikan, dan ini inverter kita itu 3000 watt ya. Tapi ini high frequency walaupun pulse and wave, artinya tidak bisa digunakan untuk beban-beban yang ada dinamiknya, high frekuensi. Nah, pertama kita matikan adalah dari sumbernya PLN ya, MCB PLN kita matikan. Kemudian ini adalah untuk outnya, MCB out dari box panel, dan ini adalah PV yang dari panel surya, dan juga ini terakhir adalah baterai ya, MCB baterainya kita matikan. Otomatis ini akan mati off semuanya. Setelah ini baru kita akan ke atas untuk
repair dari panel solder yang rusak, yaitu penggantian konektor tensi 4 nya. Ini lebih aman karena sudah kita matikan semuanya dari PLN sampai ke baterainya sendiri. Nah, ini posisi kita di atas atap ya, mana ada 4 surya 240 watt. Kita akan coba repair untuk yang rusak itu untuk panel surya nomor 1 ya. Kita harus berhati-hati teman-teman, karena posisinya ada di atas rumah atap genteng ya. Ya, kalau kurang stabil bisa terjatuh. Kita harus hati-hati dalam merepair yang posisinya di atas atap ini. Kita persiapkan toolsnya dulu, yaitu untuk membuka beberapa baut dengan menggunakan sniper ya. Ini agak sulit posisinya sehingga harus hati-hati. Ini beberapa tempat ya kita bongkar penutupnya supaya kita bisa mengeluarkan konektor tersebut ya dari bawah. Di bawah panel surya yang kebetulan kemarin kita cek gosong ya, jadi tidak connect ke female-nya tube-nya. Ini kita perekat, kita selotip ya supaya kuat. Kita lepaskan terlebih dahulu. Kebetulan karena di atap sendirian ya, jadi agak susah juga untuk mengambil tools dan sebagainya, sehingga harus berpindah tempat. Padahal ini situasinya di atas atap ya, di ujung dari rumah. Ini kamera kita gunakan hanya menggunakan kamera HP nya. Ini nggak stabil, minta maaf ya, nanti kita improve bahwa kamera ini HP ya masih belajar untuk syuting membuat konten ini ya. Hati-hati sekali teman-teman, karena tempatnya di atas rumah dan juga banyak kabel lah. Kita buka alatnya, kita persiapkan. Nah, ini alatnya kita untuk buka ya. Nah, seperti itu bukanya. Nah, kita cepitkan, kemudian kita putar sehingga bisa melepas antara male and female-nya dari konektor tersebut ya. Ya, alat ini sangat membantu, karena kalau menggunakan tangan agak susah ya. Kemarin kita coba dengan menggunakan tangan saja tanpa alat ya, kesulitan. Ini yang mempermudah aja sebenarnya, kita bisa main aja. Jadi udah keputus posisi si kabel dengan
selongsongannya tadi ya. Ini yang menyebabkan selongsongnya tidak mengantarkan arusnya. Karena jenis MC4 nya agak berbeda sehingga agak kesulitan untuk mensinkronkannya ya. Nah, pertama-tama yang harus dimasukkan adalah kepalanya ya, kepala dari MC4 ini. Yang sampai lupa teman-teman, masuk ke dalam kabel dulu, baru kita gunakan selongsongnya tersebut ya untuk menjepit kabelnya. Tabung kecil ya, berbahan logam. Nah, bahannya seperti itu ya. Nanti dijepitin ke kabel, itu ada kabel yang telah kita kupas dan dimasukkan ke dalam selongsongannya itu. Karena kerja di atas sendirian, banyak peralatan-peralatan yang letaknya berjauhan dari posisi badan kita, sehingga agak kesulitan untuk merepairnya, menjangkaunya. Nah, ini kita dekatkan ya. Ini kabel kita kupas. Bukan sulit juga. Kameramen dan juga sekaligus pelaksana, jadi belum punya asisten nih Pak. Nah, ini kabelnya udah kita masukkan dan kita kencangkan ya. Masuk ke cupnya tadi, selongsongnya. Nah, itu selesai kita pasang, kemudian kita kembali meng-on-kannya. Nah, urutannya itu mulai dari baterai. Kita kalau mau startnya, kita on kan MCB, kemudian MCB dari panel surya atau PV ya tadi, sambil menunggu perubahannya. Kemudian PV ya. Nah, ini MCB PV atau panel surya. Kemudian out. Terakhir, terakhir tadi PLN ya, dia MCB PLN kita nyalakan. Nah, PLN udah nyala. Dan situ terlihat voltmeternya sekitar 223 volt dan bebannya 366 ya. Dia ada di posisi
auto. PLN nyala auto ya. Oke. Ini dalemannya dari box. Nah, ini dalam posisi dari baterainya ya. Kita udah lengkapi dengan kapasitor bank, Elcosi 14.000 microfarad, 150.000 microfarad double. Masing-masing baterai ini gunanya supaya ada hentakan listrik itu kejut. Nah, beban kejutnya itu bisa di cover sama elko tadi ya, elektrik kondensator. Ini untuk memperpanjang usia dari baterai tersebut. Nah, ini PLTS ini karena posisi baterai di 45%, berarti ini menggunakan PLN karena baterainya di bawah 50%. Nah, ini PLN dengan posisi 221 volt dan beban kita 500 ya, 500 watt. Kita lihat dalamannya. STC ini surat test kontrolnya menggunakan MPPT dan itu ATS ya, low voltage disconnected automatic transfer switch. Ya, saya kira itu. Setelah 72% berarti di atas 50, indikator PLTS-nya udah menyala ya. Ini artinya sudah menggunakan mode PLTS. Di wattmeternya di 219 volt. Sekarang itu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.